sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, untuk materi pertama, kita akan belajar tentang berita yang saya dan Ustazah Vina akan mengajari kalian. Nah, di sini kan udah ada PPT ya, boleh dilihat. Ustazah Vina sudah men-share PPT. Nah, kalau berita, kita nanti bisa belajar bahasa Inggris berita kayak pembaca berita yang di televisi itu loh. Kalian kan tahu kan? Nah, kalau di televisi kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita di sini belajarnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi, kalau baca berita itu ada tips-tipsnya. Nah, di sini udah diterangkan ya di tipsnya. Ada di PPT, kalian bisa baca ya. Oke, yang number one, tipsnya adalah you have to memorize the opening and closing first. Jadi, kalian harus mengingat-ingat openingnya pembukaan. Opening itu pembukaan dan closing nanti penutupannya. Nah, di situ ada contohnya openingnya. Contoh openingnya ya, cara bacanya ya. Good morning viewers. I am itu ada dalam kurungnya your name, nama kalian. From MTS Al-Hayatul Islamiyah, bringing you the latest news for today. Jadi, contohnya lagi ya. Good morning viewers. I am Pinka Jelakusumacani from MTS Al-Hayatul Islamiyah, bringing you the latest news for today. Jadi, sebagai pembaca berita tuh harus menghafal openingnya dulu, pembukaannya dulu. Jadi nggak langsung berita gitu. Jadi harus ada openingnya dulu. Nah, kalau selesai opening, nanti kita membaca berita. Nanti di sini kan ada closing. Closing itu selesai kita membaca berita. Contohnya gimana closingnya atau penutupnya? That's all the news for today. Check this out at mtsalhayatulislamiyahnews.com for the latest updates. Nah di sini ada your name lagi, nama kalian lagi. I am Pinkan Jelakusumacani. Thank you for watching and have a great day. Jadi kayak gitu ya penutupnya, harus ada pembukaan dulu, baru nanti membaca beritanya gimana, terus ada penutupnya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Tolong jangan coret-coret ya. Oke, sekarang adanya tips yang nomor 2 adalah you must read the news text. Jadi kamu harus membaca berita itu, harus membaca teks berita itu. Nah, kan tadi ada opening, terus jadi itu yang nomor 2 sekarang membaca teks beritanya baru closing. Nah, sekarang yang nomor 3 tipsnya apa? You have to decide where you have to stop or continue talking how. You pay attention to the first sentence. The sentence always begins with capital letters. Slash 1 ada garis red pertama itu koma. Slash 2 ada garis kedua itu adalah berhenti. Jadi kalian harus tahu di mana kalian harus berhenti atau meneruskan berbicara kalian. Nah, di sini ada you pay attention. Jadi di situ tuh biasanya kalau berita ya, di sentence pertama itu kalau ada garis red 1 itu tandanya kalian koma, berhenti sejenak. Nah, kalau ada garis 2, red 2 itu kalian berhenti. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, yang tips keempat sampai selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustazah Vina. Oke, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah.
Yang keempat, you can pay attention to the subject and the verb. For example, you find a word that is difficult for you to read. You pay attention the word and read it, then repeat several times how to read it. Jadi di berita itu mungkin ada bahasa atau kalimat yang kesulitan. Jadi kalian bisa cari itu gimana cara bacanya di Oxford. Lalu yang kelima, you have to practice reading numbers. For example, 2021. Bacaannya kan 2021 gitu. Yang keenam, fokus on kamera. Jadi kalian kalau lagi baca berita itu fokus sama kamera gitu. Gak boleh lihat kanan kiri. Harus fokus sama kamera di depan kalian. Lalu yang ketujuh itu intonation. Nah, jadi kalau orang lagi baca berita itu, intonasinya nada itu nggak boleh terlalu cepet-cepet banget dan nggak boleh lambat-lambat banget. Jadi harus sedang gitu. Tapi lebih baiknya agak cepet tapi nggak boleh cepet-cepet banget begitu. Oke, pertama yang akan membaca berita akan dibawakan oleh Mbak Kak Pinka. Sebelum Ustazah Davina, kalau mungkin kalian mau menulis tipsnya tadi boleh, Oh iya, boleh kembali boleh. ke slide selanjutnya, slide sebelumnya. Iya, ya. Oh iya. Nah, kalian kalau mau mencatat tipsnya, tips baca berita itu gimana sih? Boleh kalian catat. Mau dicatat Ya. dulu? Boleh ya dicatat dulu. Singkat mungkin boleh juga. Mau dicatat dulu ya? Apa gimana? Mungkin Dari HP-nya. Kalian bisa kan? Mungkin mau difoto dulu. udah saja lanjut. Ya. Dilanjutkan ya. Kameranya boleh dihidupkan? Sudah dihidupkan. Nah, di slide selanjutnya, ini adalah contoh berita. Contoh kita nanti membacakan berita. Nah, saya akan mencontohkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Good morning viewers. I am Pinka Jelak Sumajani from MTS Al Hayatus Islamiyah, bringing you the latest news for today. Nah, tadi yang ini bagian apa? Bagian opening. Bagian pembukaannya. Nah, sekarang kita beralih ke beritanya. Surabaya. Torrential downpours joined by solid winds devastated many homes. Individuals who are living in a town in Surabaya, East Java, did not accept that their homes are wrecked as a result of a tornado. As demonstrated in Net TV afternoon news Thursday, when the occurrence occurred, the individuals were burdened by escaping. The wind was so solid we all used up the house on the ground that the rooftop and tiles scattered, said a villager. The occupants who houses broken it to clear to a neighbor's home whose house made due from tornado. The episode came about misfortune of several millions dollars. Nah, itu contoh dari baca beritanya. Nah, selanjutnya ya, kita langsung beralih ke closing-nya. That's all the news for today. Check this out at mtsalhayatulislamiyahnews.com. Thank you for watching and have a great day. Jadi gitu cara bacanya, ada openingnya, baru membaca beritanya, dan ada closing-nya. Jadi kayak gitu ya, nanti kalian bisa berlatih di rumahnya sendiri. Kalian cari contoh-contoh berita bahasa Inggris di Google gitu kan, sekarang kan banyak. Nah, kalian bisa, terus nanti kalian tinggal nambahin opening sama closing-nya aja. Oke, untuk ada contoh berita selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ustazah Vina. Oke, di sini openingnya ya. Nah, kalau ketika kalian mau baca opening, itu diusahakan senyum, sedangkan
Kalau mau baca isi dari beritanya itu tergantung isi beritanya. Kalau semua isi beritanya itu tentang hal yang nggak baik, mungkin kalian harus mimik wajahnya itu fokus. Sedangkan kalau tentang yang happy-happy gitu, berita-beritanya yang bagus, kalian biasa menggunakan senyuman. Oke, Usada mulai yang dari opening ya. Good evening, viewers. Welcome to Breaking News, live from the studio of TV1. It's on Tuesday, 7/2021. I'm Lesta Fina, who would like to accompany you for about 30 minutes later. Well, viewers, the headline news for today is, ketika kalian baca ini, judul kalian kalau bisa ditekankan dan fokus tetap sama kamera ya. Nih, the headline news for today is, children abuse in British madrasas. Lalu baca isinya. A BBC investigation has found the madrasas in Britain, where Muslim children study the Quran, have received more than 400 allegations of physical abuse in the past 2 years. The survey complains the children had been punched in the back, kicked, and had their hair pulled by teachers. A senior prosecutor said these cases were likely to represent only the tip of an iceberg. Our correspondents say pressure for the local Muslim community means these cases rarely go to court. Physical punishment are banned in mainstream school in Britain, but not at all of Harvard's religious classes. Nah, setelah kalian baca isinya, kalian baca closingnya. Usahakan ketika sudah baca ini, kan ini tentang nggak bahagia kan, jadi mimik wajahnya gak usah senyum gitu, harus fokus. Nah, ketika baca closing, kalian usahakan senyum. That's all the news for this evening. Thank you for watching. If you have some critic or suggestion, you can send into www.tv1@tvad.com or 08123456789. Once more, 08123456789. Lesta Fina, and please join me again for the new breaking news. See you next in the same time and channel. Have a nice day and good evening. Begitu. Mungkin kalian bisa latihan di rumahnya, bisa cari berita di BBC atau di internet-internet lainnya juga. Nah, jadi kayak gitu ya cara membaca berita. Tadi ada apa? Ada openingnya, ada pembukaannya. Baru cara membaca beritanya tadi harus diingat baca beritanya tadi kayak apa. Kalian harus tahu titik koma, titik sama koma. Kalau garis satu tadi menandakan koma atau berhenti sejenak. Kalau garis dua itu menandakan stop atau berhenti. Nah, setelah baca berita, kalian harus, tadi kan ada pembukaan. Nah, setelah membaca berita, ada closing. Seperti yang tadi dikatakan Ustazah Vina, bahwa kalian harus tetap fokus ke kamera. Seperti itu ya. Sudah bisa dipahami kan? Mungkin ada yang pengen coba. Ada yang pengen coba membaca berita juga? Buat latihan speaking kalian, biar bisa latihan membaca gitu, biar bahasa Inggrisnya lancar gitu. Boleh? Boleh dicoba ya. Kita sama-sama belajar. Tapi kalau mungkin kalian malu di sini, kalian bisa latihan sendiri di rumah. Kayak kalian di depan kaca gitu, terus kalian lihat, cari berita-berita di Google gitu ya. Terus kalian nyoba baca di depan kaca kayak gitu. Latihan jadi presenter kayak di televisi kayak gitu kan bisa, kayak gitu kan. Sudah? Ada yang mungkin ditanyakan lagi? Iya, mungkin ada yang ditanyakan. Sudah ya? Ya. Oke, kalau pembelajaran membaca berita dari Ustazah Pinka dan Ustazah Vina sudah selesai. Sekarang kita beralih ke Ustazah Farah. Silakan Ustazah Farah. Saya belum dijadikan host, Ustazah. Maaf Ustazah, masih belum bisa.
Sudah. Oke. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Ustazah. Kedengaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ustazah akan mengajarkan kalian cara membaca tulisan berbahasa Inggris. Nah, di sini Ustazah kasih contoh ya. Contohnya sebuah kata. Nomor 1, adakah yang mau membaca katanya? Nomor 1. Oke, kalau kalian masih malu mau membaca, Ustazah jelaskan terlebih dahulu ya. Ya, Nomor Ustazah. 1, dibaca. Kenapa? Oke, saya lanjut. Nomor 1, dibaca examine. Bukan dibaca examine, tapi examine. 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 Karena dalam kalimat ini, kalian tahu nggak bahasa Inggrisnya A itu apa? Nggak tahu, Ustazah. Nah, bahasa Inggrisnya A itu kan A, kalau B, B. Nah, kalau di kalimat ini ada A, biasanya dibaca examine. Kayak fine ini, fine tulisannya, tapi dibaca fine. Paham? Tapi kecuali untuk examine ini tidak dibaca examine, melainkan examine. Sama juga seperti contoh mine, dibaca mine, bukan min. Lalu kata yang kedua yaitu stomach, dibaca stomach. Huruf CH di belakang itu stomach, CH. Sering dibaca TJ atau C, seperti kata chicken, dalam chicken CH dibaca TJ, chicken, sama beach. Kalau kata ini stomach dibaca bukan stomach, tapi stomach. Lalu yang ketiga yaitu mosque. Karena mosque ini artinya adalah masjid. Kata ue di akhir itu, mosque, kata ue banyak memelirukan orang, biasanya bacanya mosque. Karena U sama E bahasa Inggrisnya U sama E, makanya dibaca mosque. Tapi yang benar adalah mosque. Kata UE-nya itu dimatikan, jadi dibaca MOSQ-nya saja. Nah, ki biasanya dibaca sebagai K, makanya dibaca mosque. Lalu Ustazah kasih contoh kalimat. Yang pertama, how are you? Apa kabarmu? Nomor 2, are you okay? Apakah kamu oke? Apa kamu baik-baik saja? Lalu yang ketiga, where are you going? Kemana kamu pergi? What are you doing now? Sedang apa kamu sekarang? Nah, di sini Ustazah kasih tip ya. Kalau ada W sama H, kalian hanya baca W-nya saja. Seperti kata where. Kalian tidak usah membaca where. Hanya itu tidak usah dibaca. Hanya where. Sama what, tidak what. Hanya tidak usah dibaca. Sama kata why. W-H-Y. Kalian nggak usah baca why. Cukup baca why.
Sama seperti kata school. S-C-H-O-O-L. Kalian tidak usah baca school, tapi school. Cukup hanya tidak usah dibaca. Apakah dari sini paham? Paham. Paham. Mungkin di sini ada yang mau baca nomor 5 sebagai latihan. Saya saja. Oke, silahkan. Where are you now? Di mana Nah, kamu oke. sekarang? Benar. Where are you now? Hanya tidak usah dibaca. Lalu, adakah yang mau baca nomor 6? Halo? Ustazah kasih contoh dulu ya. Nanti kalian silahkan bisa membaca setelah Ustazah. Nomor 6, can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Siapa yang mau baca nomor 6? Can you help me? Nah, oke, good. Dari sini, udah paham kan cara bacanya? Paham saja. Oke, selanjutnya, di sini Ustazah akan menerangkan tentang teks. Kalau tadi kata, kalimat, lalu sekarang teks. Oke. Ustazah akan beri contoh cara membacanya dulu ya. My family and I went to holiday in Yogyakarta last week. It was my second trip in this city. When I have senior high school, I went to Yogyakarta with my friend. We arrived at Yogyakarta at night and we stayed in hotels, which is 5 minutes away by foot to Malioboro Street. We stayed for 2 days. Artinya, keluargaku dan aku pergi ke Yogyakarta untuk berlibur akhir minggu lalu. Ini adalah perjalanan keduaku ke kota ini. Ketika SMA, aku pernah ke Yogyakarta bersama teman-teman. Kami tiba di Yogyakarta malam hari dan menginap di sebuah hotel yang 5 menit berjalan kaki ke Jalan Malioboro. Di sini perhatikan kalimat ketiga, when I have senior high school. Kata hike, kalian tidak usah membaca hike. Hike, itu kan tulisannya H-I-G-H. Cukup dibaca H-I-H. High. Bahasa Inggrisnya I adalah I. Makanya terus G-nya itu tidak usah dibaca. Makanya senior high school. Pada kata school hanya tidak usah dibaca. O-nya 2 jadi baca U. Oke, apakah di sini ada yang mau membaca kalimat pertama sampai week saja? Adakah yang mau latihan? Saya sadar. Oke, silahkan. My family and I went to holiday in Yogyakarta last week. Oke, good. Selanjutnya, maukah ada yang membaca dari kata it sampai city? Tidak ada? Ustazah contohkan dulu ya, nanti kalian boleh mengikuti setelah Ustazah. It was my second trip in this city. Apakah ada yang mau membaca? Halo? Oke, kalau tidak ada, dilanjutkan ke kalimat ketiga. When I have senior high school,
I went to Yogyakarta with my friends. Adakah yang mau membaca? When I have senior high school, I went to Yogyakarta with my friend. Oke, good. Di sini Ustazah kasih contoh. Sekali lagi, kalimat yang ketiga ya. When I have senior high school, I went to Yogyakarta with my friends. Ustazah ulangi, di kata high, kalian tidak usah baca G-nya. Kata bahasa Inggrisnya I adalah I, maka dibaca high. High. Lalu, untuk kata with, I-nya tidak usah dibahasa Inggriskan, cukup with. With. My friends. Friends. Adakah yang mau baca lagi? Kalimat ketiga. Saya Sada. Oke. When I have senior high school, I went to Yogyakarta with my friends. Oke, cool. Udah bagus. Nah, dalam pelajaran membaca bahasa Inggris, tidak ada rumus atau trik-trik tertentu. Kalian hanya cukup rajin membaca. Misalkan kalian masih bingung, mau baca misalnya holiday. Apakah bacanya holiday, apa holiday? Kalian bisa terus membaca kata tersebut berulang kali, maka kalian akan langsung ingat di otak. Bacanya yang benar tuh gimana. Maka untuk nanti, agar kalian dapat membaca bahasa Inggris secara lancar, silahkan banyak-banyak membaca kalimat ataupun teks dalam bahasa Inggris, supaya nanti kalau kalian baca teks bahasa Inggris itu lancar. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Dari kata, kalimat, ataupun teks? Tidak ada? Tidak. Oke, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga trik dan tips yang Ustazah berikan dapat dilakukan kalian. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan. Sama-sama, Sada. Sama-sama. Oke, sebelum kita akhiri ya pertemuan Zoom kali ini, tadi kita sudah belajar tentang cara membaca teks berita dan cara membaca bahasa Inggris yang benar. Nah, kalian bisa melatihnya lagi dengan kalian cari teks di buku atau di Google atau di HP kalian, atau mungkin kalian nemuin contoh kata atau kalimat bahasa Inggris di jalan gitu ya. Kan biasanya ada kayak slogan gitu atau apa gitu, ada bahasa Inggrisnya. Kalian bisa coba baca gitu buat latihan kalian gitu. Terus kalian baca berita. Umpamanya kalian baca berita, terus kalian coba baca gitu. Baca berita yang ada bahasa Inggrisnya ya. Coba kalian baca sendiri gitu. Kalian ngelatih latihan speaking-nya kalian biar lancar gitu bisa ya. Oke. Untuk pertemuan Zoom kali ini, terima kasih kalian sudah bergabung. Mungkin ini buat kalian ini jam tidur siang, tapi terima kasih kalian sudah meluangkan waktu kalian
Saya Ustazah Pinka, Ustazah Vina, dan Ustazah Farah. Terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada kalian. Maaf kalau mungkin ada salah-salah kata dari kami ya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan Zoom kali ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum meeting Zoom diakhiri, boleh difoto dulu Ustazah Vina untuk dokumentasi. Boleh kalian kameranya dihidupkan semuanya? Dulu. Buat dokumentasi ya ini ya. Boleh hidupkan dulu kameranya? Sebentar aja. Sebentar aja kok. Sebentar. Cuma difoto aja. Lihat ke kamera ya, lihat ke depan ya. Mungkin udah mau difoto atau gimana? Atau ada yang mau dihidupin masih? Boleh yang lain dihidupkan kameranya? Sebentar aja. Kasih. Sudah mungkin Ustazah. Akan difoto dulu. Mantap, salam. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah bergabung ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama, saudara. Bye.